Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi a'azzana bil Islam wa akramana bil iman wa faddalana bil Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan. Asatidzah yang dimuliakan Allah, Ustaz Kamaluddin, Ustaz Budi Sofyan, para asatidz lainnya, para hujjaj, bapak-bapak, hadirin sekalian jamaah salat subuh. Mudah-mudahan semua kita dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah pagi hari ini Allah perkenankan kita, memberikan kita peluang kebaikan. Mudah-mudahan hari ini menjadi saksi baik kita di hadapan Allah SWT. Hadirin sekalian, kita lanjutkan takdir kita Tazkiyatun Nufus. InsyaAllah kita akan baca halaman 87. Kita lanjutkan, pertemuan yang lalu sudah selesai tentang makna dan hakikat sabar. InsyaAllah kita lanjutkan tentang pembagian macam-macam sabar, ya. Ada beberapa bagian. Yang pertama adalah terkait dengan hubungan sabar itu atau muta'alliqahnya. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, aqsamus sabri bi'tibari muta'allaqihi. Ini taknya tidak ada titiknya. Macam-macam sabar jika dilihat dari ta'alluqnya. Ini hubungan dia, kaitannya dengan apa? Was-sabru bi'tibari muta'allaqihi thalathatu aqsamin. Sabrun 'alal awamiri wat ta'ati hatta yu'addiha wa sabrun 'alal manahi wal mukhalafati hatta la yaqa'a fiha wa sabrun 'alal aqdiyati hatta la yatasakhkhataha wa hadhihi al-aqsam allati qila fiha la budda lil 'abdi min amrin yaf'aluhu wa nahyin yajtanibuhu wa qadarin yasbiru alaihi. Sabar itu jika dilihat dari ta'alluqnya, hubungannya, kaitannya dengan beberapa hal, dibagi menjadi 3. Pertama adalah sabar terhadap perintah dan taat. Yang disebut sabar yang sampai dilaksanakan, ya, sampai tuntas dilaksanakan. Sabar dalam sholat, yang disebut sabar dalam sholat ya sampai selesainya sholat. Sabar dalam puasa sampai selesainya puasa. Sabar dalam membagi harta waris ya sampai terbagi dengan tuntas. Sabar dalam menunaikan zakat ya sampai ke tangan para mustahiknya. Ya, sabar dalam mendidik anak, ini juga panjang sampai anak itu menjadi orang yang soleh atau soleh. Ini sabar terhadap perintah, gitu ya. Yang kedua, sabrun 'alal manahi wal mukhalafat. Sabar dari, kalau tadi ala itu dalam rangka melaksanakan, itu perlu kesabaran. Sekarang sabar dari, berarti menghindari. Sabrun 'alal manahi wal mukhalafati hatta la yaqa'a fiha. Jadi sabar supaya tidak melaksanakan, tidak terjatuh di dalamnya. Ya. Allah melarang kita mencuri, berarti jangan sampai kita mencuri. Allah melarang perzinahan, jangan sampai kita dekat-dekat perzinahan, karena bukan hanya dilarang zina, dekatnya aja dilarang. La taqrabuz zina. Nah, berarti kan dekat-dekat dilarang.
apalagi zinanya gitu. Kita dilarang berkata bohong, berarti jangan sampai berdusta. Kita dilarang menipu, berarti jangan sampai menipu, namanya sabar. Kita dilarang, nah coba kenapa kita dilarang marah, dan larangan marah itu sampai 3 kali ya, padahal marah itu sesuatu yang relate atau terkait dengan hidup manusia. Maka kalau kita lihat, larangan marah itu ternyata adalah marah yang menyebabkan murka Allah atau menyelisihi larangannya. Karena ada marah yang dibolehkan. Kapan marah dibolehkan? Nah, itu disebut al-ghadabu lillah. Ketika hurumat atau kehormatan Allah, syariatnya, nabinya dan sebagainya itu tuntahak ya, ketika dinistakan, didustakan dan seterusnya, itu kemarahan ya. Kalau berarti di situ ada selain ta'alluq disebut dengan qaidnya, ikatannya atau yang lebih spesifik. Contoh hasad, dilarang kita hasad, tapi ternyata ada hadis yang mengatakan la hasada illa fitnatain. Jadi nggak boleh hasad kecuali, nah ada kan, kecuali pada 2 orang. Rajulun atahullahu qur'anan, orang yang diberi Al-Qur'an dan dia siang malam terus selalu menyampaikan Al-Qur'an, mengajarkan, membimbing dan seterusnya. Rajulun atahullahu malan, dan laki-laki atau orang yang diberikan harta tapi dia sangat dermawan sekali. Nah, kita boleh hasad kepada 2 orang ini. Dan hasad seperti ini disebut oleh para ulama dengan ghibtah. Ini hasad dalam artian bukan kita mengharapkan hartanya hilang balik ke kita. Nah, itu hasad yang tidak boleh. Hasad, kok saya nggak bisa ya, saya harus bisa. Nah, itu hasad yang dibolehkan. Sama juga dengan ghibah. Wala yaktab ba'dukum ba'dha. Kita dilarang ghibah. Tapi ghibah itu dibolehkan kalau satu, kalau kita tidak ghibah akan banyak bahaya. Contoh misalnya, kita naik bis, naik angkutan umum, pencopetnya kita tahu naik nih. Waduh, kalau saya ngomong pencopet, ghibah nih jatuhnya. Tapi ini harus justru menjadi wajib dikatakan, karena ghibah dalam posisi itu dibolehkan. Kan mengatakan aib orang, dia copet, saya katakan copet. Tapi demi menyelamatkan orang, kita harus mengatakan. Ghibah dibolehkan lagi kapan? Saat pengadilan. Ya, ketika saksi diminta untuk bersaksi, maka dia harus mengatakan, sekalipun itu mengatakan aib orang, karena pada saat itu dia bersaksi dalam hal-hal yang buruk, ya, pencurian, nah, dia pasti mengatakan. Perzinahan, kalau itu saksi tentang perzinahan. Penipuan, kalau itu saksi tentang penipuan. Pembunuhan, kalau itu saksi tentang pembunuhan. Itu bukan ghibah. Dan juga termasuk menggibah orang yang terang-terangan bangga dengan maksiatnya. Nah, itu juga tidak termasuk ghibah. Ada beberapa hal, termasuk orang-orang zalim yang tidak mau menghentikan kezalimannya. Nah, ini jadi kita tahu ya, yang disebut sabar ya, kita sabar untuk tidak terjerumus di dalamnya. Nah, misalnya hal-hal yang haram dalam kita mencari nafkah, ya kita harus sabar. Wah, di sebelah ini untungnya udah berlipat-lipat, saya untung sedikit. Tapi ini halal, yang itu syubhat dan haram. Oh, kita harus sabar. Lebih baik mana? Banyak tapi halal berkah, atau sedikit tapi haram? Oh ya, lebih banyak yang pertama. Pilihannya biasanya ini sedikit tapi halal dan berkah, yang itu banyak tapi haram. Biasanya begitu. Nah, biasanya memang jangankan begitu,
Dulu di zaman Bani Israel, orang-orang yang hobinya itu mancing atau ke laut mengambil ikan, saat datang Sabat, hari Sabtu yang khusus ibadah mereka, itu ikannya pada gede-gede. Orang-orang yang mancing ngasih tahu, kenapa libur hari Sabtu nggak mancing gitu? Ikannya mantep-mantep katanya. Kata dia, ini sebenarnya hari Jumat kita ke laut kagak ada yang gede-gede. Kenapa giliran Sabtu lagi banyak? Disitulah ujiannya. Dan akhirnya Bani Israel melanggar itu yang disebut dengan Sabat. Nah, ini dalam ceritanya gitu. Nah, yang ketiga, wasabrun 'alal aqdiyati hatta la yatasaffataha. Sabar kepada aqdiyah, qada, takdir. Ya, ini biasanya kalau bicara takdir kita bicara sesuatu yang enggak enak. Jarang kita bicara takdir pada sesuatu yang kita suka. Karena manusia lebih suka mengakuinya. Ya, orang sukses jarang dia mengatakan ini sudah takdir Allah. Jarang. Takdir Allah itu dikatakan kalau kehilangan, sakit, jatuh, bangkrut, ya, wafat dan seterusnya. Ya, seperti bencana yang menimpa saudara-saudara kita. Itu umumnya seringnya takdir itu begitu. Padahal dalam rukun iman yang disebut takdir itu khairihi wa syarrihi. Jadi ada dua takdir. Jadi kalau kita mendapatkan qada, sabar, itu ya tidak kita mencoba membencinya berlebihan, gitu ya. Maka dari itu macam-macam tiga ini disimpulkan dalam satu baris. La budda lil 'abdi min amrin yaf'aluhu wa nahyin yajtanibuhu wa qadarin yasbiru alaihi. Seorang hamba itu ada tiga hal ini. Pertama, perintah Allah yang harus dikerjakan, larangan yang harus dijauhi, dan qadar atau tadi takdir yang dia harus sabar. Karena itu wasabru aidan naw'an. Nah, ini turunannya. Dari tiga macam tadi nanti ada beberapa turunan. Ada dua macam, ikhtiyariyun wattirariyun. Ada yang disebut sabar pilihan, ada yang disebut dengan sabar terpaksa. Kurang lebih begitu bahasanya. Wal ikhtiyari akmalu minal ittirari, fa innal ittirariya yashtariku fihi an-nasu wa yata'atta mimman la yata'atta minhu sabrul ikhtiyari. Walidzalika kana sabru Yusuf alaihi salam an mutawa'ati imra'atil aziz a'zamu min sabrihi ala ma nalahu min ikhwatihi lamma alqawhu fil jubbi. Jadi sabar itu ada yang pilihan, ada yang terpaksa. Dan sabar yang pilihan itu lebih sempurna, nilainya lebih tinggi gitu. Sedangkan sabar yang terpaksa itu banyak manusia yang bisa melakukan. Yang itu belum tentu bisa dilakukan saat ada pilihan bersabar atau sabar ikhtiari. Nah, dicontohkan sabarnya Yusuf di depan perempuan, istri Perdana Menteri, itu lebih tinggi kualitasnya dibanding sabarnya saat dilempar di sumur. Lah, saat dilempar di sumur dia tidak punya pilihan kecuali sabar. Tapi saat di depan Imra'atul Aziz pilihannya dua. Gitu. Sayang nih, kapan lagi nih? Gitu yang satu. Lagian juga pintunya ditutup semua, pegawai disuruh pulang, suaminya lagi raker di luar kota, kira-kira begitu. Dia punya sabar dua. Yang satu, wah ini kesempatan nih. Yang satu lagi, oh tidak, ini haram. Kayak kita nih misalnya dikasih amanah megang duit bantuan seperti sekarang nih, megang duit bantuan untuk bencana alam saudara kita di Aceh dan Sumatera. Wah, dapatnya banyak. Wah, kapan lagi nih saya kurangi nolnya 1 ya dapat bisa, ya kan?
Nah ini sabar di depan pilihan dibanding dengan sabar yang tidak ada pilihan, itu nilainya lebih sempurna. Nah ini yang jarang disadari orang. Saat kita mendapat kenikmatan, sabarnya kan dua. Yang satu sombong, yang satu bersyukur. Sekalipun saat kita mendapat musibah, pilihannya juga dua. Nah, pilihannya kita bersabar atau berkata-kata yang tidak baik. Selama ada pilihan, itu nilainya lebih tinggi daripada ketika tidak ada pilihan. فالإنسان لا يستغني عن الصبر في حال من الأحوال لأنه يتقلب بين أمر يجب عليه امتثاله وتنفيذه ونهي يجب عليه اجتنابه وتركه وقدر يجري عليه اتفاقا. Jadi manusia itu tidak mungkin tidak sabar, dia harus sabar nanti pilihannya, karena dia berada di antara apa? Perintah yang harus dilaksanakan atau larangan yang harus dijauhi atau takdir yang memang sesuai. Wa nikmatin yajibu syukral mun'imi biha alaihi wa idza kanat hadhihi al-ahwal la tufariqu fas-sabru lazimun lahu ilal mamat. Juga ketika dia mendapatkan nikmat yang mewajibkan bersyukur, ya tadi qadarun yang sesuai, jadi takdir yang sesuai. Kita kan gini, saya pernah sampaikan juga, manusia itu berhadapan dengan takdir itu 4 kondisi. Dia pengen terjadi, nah ini yang disebut dengan takdir ittifaqan, sesuai. Dia pengen tidak terjadi. Nah, kalau pengen terjadi, alhamdulillah, senang ya. Kalau yang kita inginkan tidak terjadi, apa yang kita lakukan? Apa yang kita rasakan? Biasanya rada kecewa. Betul ya? Kita pengen A, nggak jadi sih. Jadinya sih. Kemudian yang kedua, yang kita nggak pengen nggak terjadi. Alhamdulillah. Ini sekarang yang negatif. Tadi positif terjadi, positif tidak terjadi. Sekarang negatif tidak terjadi, alhamdulillah. Kemudian yang keempat, sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Apa yang dirasakan? Sedih, kecewa. Makanya manusia itu antara 4 itu. Pengen terjadi, pengen tidak terjadi. Tidak pengen tidak terjadi, tidak pengen terjadi. Antara 4 itu. Sehingga dikatakan fasabru lazimun lahu ilal mamat. Sabar itu menjadi lazim. Wa kullu ma yalqal 'abdu fi hadzal dari la yakhlu min naw'aini. Manusia itu di dunia ini tidak terlepas dari 2 hal. Ahaduhuma yuwafiqu hawa wa muradahu wal akhar yukhalifu wa huwa muhtajun ila sabri fi kulli minha. Yaitu semua sesuai keinginannya dan yang lain tidak sesuai, seperti yang tadi barusan saya sampaikan. Dan dua-duanya memerlukan sabar. Amman naw'ul muwafiqu li ghardihi kas-sihhati wal jahi wal mali, sesuai dengan yang diinginkan seperti kesehatan, jabatan, harta, fahuwa ahwaju syai'in ila sabri fiha. Dan ini lebih memerlukan sabar karena beberapa hal. 1, ahaduhuma la yarkanu ilaiha wa la yaqtarru biha wa la tahmiluhu 'alal batari wal farahil madmumi alladhi la yuhibbullahu ahlahu. Jadi sabar terhadap kenikmatan, kesehatan, kegagahan, harta, jabatan, posisi. 1, la yarkunu ilaiha. Jangan terlalu kita senang, jangan terlalu membanggakan, apalagi sampai tahmiluhu alal batar. Di sini al-batar itu sombong. Jadi kita jangan terlalu sombong dengan sehat. Misal nih, contoh,
kita masih muda, gagah, apalagi sering olahraga, makanannya bergizi, punya dokter spesialis. Saya paling sehat nih kayaknya. Sakit juga jarang. Kayaknya saya kayaknya nggak mati nih dalam waktu dekat. Nah misalnya kayak gitu, dia sombong diberikan kesehatan, kenikmatan. Padahal kematian itu tidak melihat sehat atau sakit, tua atau muda. Yang kedua, alla yanhamiku fi nailiha. Nah ini dia. Yang kedua, supaya dia tidak serakah dalam mendapatkannya. Ya. Hidup sehat bagus, tapi kalau dia kemudian mengabaikan kewajibannya, dihabiskan hartanya untuk memelihara kesehatannya, sehingga misalnya pendidikan anaknya jadi terlantar, istrinya tidak dikasih nafkah, berlebihan ini. Kita melihat juga ada sisi ekstrimnya. Sesuatu yang berlebihan tidak baik. Jabatan juga begitu. Masya Allah. Dia untuk mendapatkannya sampai menjilat, mengatakan yang melanggar, tidak ada apa-apa. Ini serakah dia. Serakah juga termasuk menyingkirkan orang lain. Ya. Orang lain dapat hak, kita dapat hak. Udah cukup sebenarnya hak kita, tapi sayang kayaknya kalau tidak mendapatkan lebih, sehingga harus menyingkirkan orang lain. Itu disebut dengan serakah. Watsalitsu ayyasbiru ala ada'i haqqillahi fiha. Bersabar menunaikan hak Allah. Hak Allah itu apa? Kita syukuri. Hak Allah itu apa? Disembah. Hak Allah itu apa? Diminta. Itu hak Allah. Kalau manusia tidak suka diminta, kalau Allah kalau tidak diminta maksiat. Ya. Makanya tidak berdoa itu dosa. Karena doa kepada Allah itu ibadah. Hati-hati kalau kita mengabaikan doa, itu kita mengabaikan ibadah. Dan doa yang paling agung atau zikir paling besar itu as-shalat. Salat itu namanya doa. Ya. Misalnya dalam surat At-Taubah Allah menyebutkan khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Jadi kalau ambil zakat itu menerima zakat, ya, mengambil zakat dari muzakki, orang yang mutasaddiq bersedekah, ikut mendoakan. Itu bagus, doanya itu membuat orang senang. Bapak mohon izin saya ikut mendoakan ya, mudah-mudahan diberikan hartanya berkah, usianya berkah, sehat, anaknya soleh-soleha. Itu tertulis. Sholat itu doa secara bahasa. Nah, karena sholat itu kemudian menjadi wajib, maka isi dari sholat kita sebenarnya adalah doa. Jadi orang yang tidak sholat itu juga merupakan satu disebut dengan dosa besar. Warabi'u ayyasbira an sarfiha anil haram. Yang keempat juga sabar dalam menggunakannya supaya tidak terjerumus pada yang haram. Gitu. Qala ba'du salaf, al-bala'u yasbiru 'alal mu'mini wal kafir, wa la yasbiru 'alal 'afiyati illa as-siddiqun. Jadi kondisi tidak enak atau musibah itu yang sabar kadang orang mukmin sabar, orang kafir sabar. Karena cobaan. Tapi wala yasbiru 'alal 'afiyah illa as-siddiqun. Kesabaran di dalam kondisi yang baik, afiat, tidak sakit ya. Pemasukannya baik-baik saja secara ekonomi. Kemudian keluarganya sehat baik semuanya, oke-oke aja lah. Itu biasanya tidak dianggap, itu tidak terasa. Nah, orang yang bisa sabar di dalam kondisi yang kedua itu as-siddiqun. Ini orang-orang yang peka terhadap jenis cobaan kebaikan. Ini tidak mudah. Wa qala Abdurrahman ibn Auf, ibtalaina bid-dharra'i fasabarna, atau dibaca ubtulina bid-dharra'i fasabarna.
kami dicoba dengan sesuatu yang ad-dharra, kesulitan, hal-hal yang tidak disukai. Fasabarna, maka kami sabar. Wabtulina bis-sarra'i falam nasbir, dan ketika kita dicoba dengan kebaikan, kesenangan, falam nasbir, maka kita tidak sabar. Kok bisa kayak begitu? Walidzalika yahdarullahu ibadahu min fitnatil mali wal azwaji wal aulad. Maka Allah mengingatkan, memperingatkan fitnah harta, istri dan anak-anak. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang yang beriman, jangan sampai melalaikan kamu. Nah, tiga disebut. Apa yang bisa melalaikan potensi? Yang pertama amwal, harta. Yang kedua anak-anak. Banyak ya, nanti di ayat lain juga istri dan sebagainya. Kenapa di sini amwal dengan anak-anak? Karena manusia bekerja untuk dua itu, terutama laki-laki. Ya, laki-laki itu kan bekerja untuk mendapatkan harta. Harta biasanya digunakan untuk apa? Untuk anak dan kadang untuk istrinya. Ya. Kenapa kok anak didulukan? Ini mukjizat Al-Quran ini. Kalau seseorang punya anak, dia pasti punya istri. Kalau disebut istri, belum tentu dia punya anak. Maka ini mukjizatnya Al-Quran. Di sini disebut la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Lalu istrinya mana nggak disebut? Masuk otomatis. Karena kalau disebutkan anak sepaket, pasti itu ada induknya. Ya. Anak ini keluarnya dari mana? Dari istrinya, dari pasangannya. Dan kalau kemudian ini latul hikum itu untuk laki-laki, berarti itu istri. Sekarang kalau latul hikumnya adalah untuk perempuan, berarti itu otomatis suaminya. Ya. Ini ayat berlaku bukan hanya untuk laki-laki, tapi untuk perempuan. La tulhikum amwalukum, jangan sampai membuat silau harta suamimu, kurang lebih gitu cara bacanya. Wala auladukum, juga anak-anakmu, an dzikrillah, dari melaksanakan zikir kepada Allah atau mengingat Allah. Cara bacanya begitu. Jadi ini kelihatannya sederhana tapi berat loh. Ya, kita lagi sedang asik-asiknya mencari harta, peluang gede, datang perintah sholat. Ini yang paling gampang lah, paling gampang. Cenderungnya sholatnya nantilah, bisa dimundur dikit. Makanya para ulama memundurkan sholat itu beda pendapatnya lumayan. Ada yang boleh memundurkan sholat kalau dia adalah dalam majelis yang mendukung itu. Makanya kalau misalnya kita lagi majelis seperti ini nih, datang waktu sholat nih, kalau itu bisa diputus itu afdal. Tapi kalau diputus kemudian mendatangkan suatu yang pemahaman yang kurang sempurna, maka lebih afdal diteruskan. Kalau tidak membahayakan, maka pilihannya dua. Nah, ini para ulama beda pendapat terkait dengan itu. Itu majelisnya majelis ilmu. Sekarang ada majelis, misalnya majelis teknis. Misalnya kita menerima tamu. Ya. Tamu itu kalau tamunya tidak beragama Islam, dia datang pada waktu kita sholat. Nah, apa yang harus kita kerjakan? Misalnya datang nih, misalnya zuhur kan jam 12 tepat misalnya. Tamu itu datang jam 12 kurang 5 di rumah kita. Jam 12 kita harus sholat. Apa yang harus kita lakukan? Kalau tamunya muslim, maka kita ajak dia sholat. Kalau tamunya non muslim,
Nah itu juga ada dua pendapat. Kita izin sholat atau kita muliakan. Karena juga ada hadis, ya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Nah ini kayak hal-hal yang seperti ini. Sehingga kita terhadap harta, terhadap jabatan, terhadap anak-anak, itu poinnya satu, mereka membuat saya melupakan Allah atau tidak. Itu poinnya satu. Nabi Sulaiman alaihissalam misalnya, beliau suatu ketika didatangi, kalau bahasa hari ini ya, salesman atau marketing dealer, ya, didatangi kendaraan paling bagus yang Al-Quran menyebutnya as-safinatul jiyad. Safinatul jiyad itu jenis kuda. Dalam Al-Quran itu macam-macam. Ada al-adiyat, itu kuda perang, ya, ada al-khuyul, ya, ada kuda tunggang. Nah Nabi Sulaiman didatangkan kepadanya as-safinatul jiyad, kuda pacu. Masya Allah. Kuda perang beda, kuda tunggang beda. Ini kuda pacu. As-safinatul jiyad itu kalau dia dari diam melesat cepat sekali. Kalau diam dari melesat kencang, ngeremnya itu pakem. Jadi berhenti mendadak itu bisa. Nah, Nabi Sulaiman senang sekali. Tapi ternyata membuat beliau melupakan zikir di petang hari. Maka beliau bertaubat kepada Allah dan disedekahkan itu kudanya, disembelih dan diberikan. Sahabat-sahabat yang lain juga pernah seperti itu. Maka kalau nikmat itu menjadi musibah ketika nikmat melalaikan kita dari zikir mengingat Allah. Nikmat itu menjadi hebat ketika mendukung kita mengingat Allah. Orang dikasih jabatan, makin rajin sholatnya. Dia memihak kepada rakyatnya, sedekahnya juga makin banyak. Itu begini. Tapi sejak dia menjabat, sholatnya mulai kedodoran, kemudian sama rakyatnya juga makin sulit ditemui, ya. Kebijakan-kebijakannya menyulitkan rakyatnya. Nah ini berarti jabatannya jadi musibah. Imam Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi pernah ditanya, nikmat itu kapan menjadi musibah? Beliau jawab, ukurannya gampang. Nikmat itu menjauhkanmu dari Allah atau mendekatkan. Kalau mendekatkan, itu nikmat, betul-betul karunia Allah. Kalau menjauhkan, itu musibah. Nah, karena itulah sabar kepada yang tadi sesuai dengan murad, keinginan diri kita itu lebih berat. Yang kedua nih, yang terakhir ya, amman naw'u tsanil mukhalif al-mukhalifa lil hawa fala yakhlu imma ay yartabita bi ikhtiyaril 'abdi kat ta'ati wal ma'asi aw la yartabitu awluhu bi ikhtiyarihi kal masaibi aw yartabitu awluhu bi ikhtiyarihi walakin la ikhtiyara lahu fi izalatihi ba'da ad-dukhuli fihi. Intinya sabar yang kedua yang tidak sesuai dengan keinginannya. Ini macamnya banyak. Contoh, kita enaknya kalau lagi tidur nyenyak, lanjutin tidur atau bangun sholat subuh. Ini kalau ditatanya sama diri kita. Sebenarnya diri kita saat seperti itu pengennya terus tidur atau sholat subuh? Pengennya terus tidur. Karena itu kita punya pilihan, nerusin tidur atau sholat subuh dulu. Secapek-capek kita, pilihan kita tetap dua. Maka saat kita bangun, itulah sabar. Demikian juga yang tidak punya pilihan, nggak punya pilihan, tapi tidak kita ingini pasti kehilangan, ya kan, sakit, bangkrut, itu kan tidak sesuai dengan keinginan hawa. Hawa itu keinginan kita. Maka itu tidak punya pilihan. Kalau tadi punya pilihan, yang kedua tidak punya pilihan. Dan yang ketiga punya pilihan, tetapi saat kita masuk kita tidak punya pilihan. Contoh misalnya, saat orang menuntut ilmu, itu kan dia punya pilihan.
Tapi saat dia masuk dalam majelis ilmu, dia tidak punya pilihan. Kalau kita ini kan majelis ilmu kultural ya. Bapak-bapak kan tidak mungkin di sini ada absennya, ya kan? Kemudian ada ujiannya, kata ada yang mau ngaji nanti. Nah, tapi kalau masuk sekolah, sebelum masuk sekolah dia punya pilihan. Begitu dia masuk sekolah, punya pilihan enggak? Ikut aturan. Masuknya jam 7, misalnya pulang jam 12 atau pulang jam 3. Itu dia harus sabar, dia nggak boleh misalnya saya sekolah di sini jam 7 ya. Pulangnya jam berapa? Jam 3. Boleh enggak saya pulangnya jam 12? Apa nanti kalau misalnya dia tanya begitu? Oh, mau pulang jam 12, silakan cari sekolah yang lain. Pasti begitu. Karena kalau saat kita sudah masuk, sabar terhadap peraturan itu. Makanya ada apa? La ikraha fiddin. Tidak ada orang itu dipaksa masuk Islam. Tapi saat dia sudah masuk Islam, nah, sholat 5 waktu yang tadinya pilihan sekarang menjadi wajib. Loh, berarti enak dong. Orang yang tidak muslim itu juga pilihan. Tapi saat kita berikrar sebagai muslim, maka sholat 5 waktu menjadi wajib. Nanti saat bulan Ramadan puasa menjadi wajib. Saat akhir bulan Ramadan, dari awal sebenarnya, tapi menjadi sangat wajib di akhir bulan Ramadan, membayar fitrah menjadi wajib. Nah, jadi ada 3 ya. Pertama pilihan, ya, tadi mendapat nikmat atau nggak sesuai tadi, kita bisa nerusin tidur atau tidak nerusin tidur, itu pilihan. Yang kedua, tidak punya pilihan, ya, tidak punya pilihan ya saat ada musibah. Dan yang ketiga, awalnya pilihan, tapi begitu masuk kita tidak punya pilihan, ya, karena kita sudah masuk dalam aturan. Nanti pembagian ketiga yang terkait dengan keinginannya, di bawah kendalinya atau di luar kendalinya, nanti ada bahasan yang kedua, insya Allah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Sebelum kita tutup, mari kita doakan saudara-saudara kita yang sedang mendapatkan musibah, terutama khusus di 3 wilayah ya, di Aceh, di Sumatera Utara dan Sumatera Barat, serta beberapa tempat lain, karena saudara-saudara kita yang di Angke dan sekitarnya ini juga terkena dampak pasangnya air laut ya. Kita doakan semuanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka, menyelamatkan dan menemukan orang yang hilang, yang sakit mudah-mudahan disembuhkan, yang meninggal mudah-mudahan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala.